Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang penuh keberkahan ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama bisa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah majelis ini segala niat dan hajat kita dikampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi sabab apa yang kita lakukan di majlis ini bisa membahagiakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada puncaknya semoga Allah ambil usia kita dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid, dan juga kepada Al-Habib Abdullah Segab, Wal-Habib Ahmad Ba'bud, Sayyidil Ustadz Muhammad bin Faisal Al-Hamid, dan kepada seluruh kiai yang hadir di tempat ini. Tak lupa kepada putra terbaik Desa Bangsering, Bapak Lurah, Bapak Singhan beserta seluruh staf yang hadir di tempat ini, seluruh panitia dan keluarga besar Majelis Barokatul Ittiba yang kami hormati dan kami ta'dimi. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat wal afiyat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di majlis ini bersama-sama kita selain bersolawat juga belajar untuk memahami daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita saat kita bertemu dengan Allah. Yang bisa menyelamatkan kita hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran. Pada hari tersebut tidak ada malaikat yang berbicara, tidak ada makhluk yang berbicara ketika Allah menampakkan kemurkaan di hari kiamat, illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Yang diberikan izin hanya satu manusia, yang mereka pada saat itu akan berharap kepada satu manusia ini, karena hanya satu-satunya manusia inilah yang didengarkan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, anta babullah fa kullu man ata min ghairi babika la yadkhulu. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah pintu untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Fa kullu man ata min ghairi babika la yadkhulu. Maka siapa saja manusia di alam semesta ini yang berharap untuk masuk dalam rahmat Allah, mendapatkan kesenangan dunia akhirat tanpa melalui Nabi Muhammad, la yadkhul, selama-lamanya tidak mungkin bisa masuk ke tempat di jannah. Tempat tersebut akan diberikan anugerah oleh Allah. Yang bisa masuk di sana hanyalah orang yang melalui pintu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu tariqin masdudah illa man iktafa bi asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu untuk kita meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, semua jalan sudah tertutup kecuali satu pintu yang terbuka, yaitu pintu Nabi Muhammad. Dan yang akan masuk ke sana adalah orang yang mengikuti nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, ketika banyak manusia di luar sana bingung mencari
seorang pemimpin bingung mencari seseorang yang bisa jadikan panutan ataupun menjadikan contoh, padahal Allah sudah sediakan contoh yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan melalui majlis-majlis seperti inilah kita diajarkan bagaimana caranya supaya umur kita ini yang pendek bisa kita manfaatkan untuk kita senantiasa mengikuti makhluk yang paling indah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita bisa istiqomah terus dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi hadirin rahimakumullah, di balik itu semua tentu jalan untuk mengikuti kanjeng Nabi ini tidak mudah. Akan banyak halangan-halangan yang kita hadapi. Karena musuh Allah tahu kesenangan, kebahagiaan manusia itu adalah saat ikut Nabi Muhammad. Sehingga musuh-musuh Allah berusaha menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana itu menjadi firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan orang Nasara dan orang-orang yang ada di belakang orang Yahudi dan orang Nasara, orang-orang yang musuh dengan Nabi Muhammad, mereka tidak akan ridha. Mereka tidak akan pernah puas. Kepuasan mereka hanya satu, saat kita umat kanjeng Nabi tidak lagi jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya kita ketika tidak jalan di jalannya Rasul, akhirnya kita ikut jalannya mereka. Dan itu kepuasan bagi mereka. Itu kesenangan daripada musuh Allah. Mereka tidak senang ketika kaya. Yahudi Nasara punya uang banyak, mereka tidak senang. Mereka bisa menguasai media, mereka tidak senang. Mereka bisa bangun gedung tertinggi di dunia sekalipun, mereka tidak senang. Bahkan mereka menjadikan semua yang mereka punya, membuat propaganda bagaimana caranya kita umat Rasulullah lupa dengan tujuan hidup kita, yaitu Nabi Muhammad. Sehingga pikiran kita, gaya hidup kita, gaya berpakaian mereka dirubah seakan-akan inilah kebenaran, seakan-akan ini adalah jalan yang baik. Sehingga kita lupa dengan suri tauladan intinya kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa intuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah Ta'ala. Apabila kamu di dunia ini mengikuti orang-orang yang banyak di muka bumi ini, yang menjadikan hawa nafsu sebagai panutannya, lalu kita ikut jalannya mereka, yudilluka an sabilillah, kita akan salah jalan dari jalannya Allah. Maka ketika kita wafat, kita baru sadar ternyata selama ini hidup kita salah saat kita menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhawatirkan hal ini sejak dahulu, sejak 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tattabi'anna sanana man qablakum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman. Nabi Muhammad mengatakan, hati-hati umat, saya ingat pangasteteh, hati-hati. Apa kata Rasul? Kalian akan mengikuti di akhir zaman ajaran orang-orang sebelum kalian semua. Bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Akan ikut. Sehingga akan digambarkan bahwa gaya mereka itu adalah gaya yang terbaik. Gaya berpikiran mereka adalah pikiran yang terbaik. Kalian terbawa suasana sehingga mengikuti mereka. Seakan-akan gaya hidup mereka dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bekerja, seakan-akan itu yang terbaik. Padahal itu tidak. Kalian akan ikut tidak langsung, sibran bisibrin, wadiraan bidirain, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kita semakin menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Sampai pada puncaknya, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Seandainya mereka orang-orang yang sudah mencuci pikiran kita masuk ke lubang biawak, maka kita akan ikut norok buntek masuk dia. Sehingga kita punya pada titik kita beranggapan bahwa kita tidak salah. Justru yang tidak sama dengan mereka yang dianggap salah. Maka para sahabat mengatakan, al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Apakah orang yang engkau maksud yang bisa mempengaruhi umat kanjeng Nabi di akhir zaman sampai mereka salah jalan,
sampai mereka menganggap ajaran Rasulullah tidak penting, menganggap ajaran Rasulullah itu salah, menganggap semuanya itu adalah salah, bahkan yang betul adalah kebalikannya. Apakah itu propaganda dari orang Yahudi dan orang Nasara, wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjawab singkat saja, qala faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi tidak semudah itu ikhwani. Anak muda kita, baik kaum yang tua maupun yang muda, yang kita lihat di TV, di balik itu semua antek Yahudi dan Nasara. Orang-orang yang memiliki kepentingan, tujuannya satu, menyesatkan kita, liyakunu min ashabis sa'ir, mereka merupakan orang-orang pasukan daripada syaitan, dan tujuannya hanya menarik kita supaya menjadi teman syaitan. Secara otomatis kita akan terpisah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang tampil di TV isinya perselingkuhan, yang tampil di TV itu adalah pacaran, laki perempuan jalan bareng, ada di sekolahannya padahal tidak mahram. Kemudian para wanita terbuka auratnya. Kemudian suami istri yang sudah menikah, yang digambarkan di TV seakan-akan rumah tangga yang bahagia, yang di sana dicampur dengan perselingkuhan. Kemudian digambarkan bagaimana itu syahwat, bagaimana itu terbuka aurat, bagaimana ini dan itu. Dan itu yang kita lihat setiap hari ada di TV. Di balik itu ada misi untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Tanpa kita sadari, bahkan zaman sekarang perempuan tidak pakai jilbab, mereka merasa tidak bersalah. Para pria pakai kantong pendek terlihat pahanya, mereka merasa tidak bersalah. Anaknya keluar dengan orang yang tidak halal, orang tuanya tidak merasa bersalah. Sudah tunangan, belum menikah, tapi sudah jalan bareng, fa'iyyadubillah, sudah berduaan, dan orang tuanya merasa tidak bersalah. Karena itu yang dipandang setiap hari, dan mereka tidak sadar tindakannya itu berbahaya. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik bila mengatakan, li'anna nadar ma huwa kasama, sesungguhnya apa yang kita pandang selama ini itu tidak senilai dengan apa yang kita dengar. Li'anna nadar yasir ilal galab, karena apa yang kita lihat akan membekas kepada kita punya hati, ikhwan. Apa yang kita lihat dari pemandangan sekarang ini akan membekas ada di kita punya hati, sehingga hati kita merasa biasa dengan semua itu, padahal itu tidak biasa, dan itu sudah dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makin tengku, biasanya kalung tuh yang pakai orang perempuan. Sekarang orang laki pakai kalung. Dan mereka tidak sadar pakai kalung Kak Dinto ini kamalun, terlaknat saudara. Bapaknya lihat anaknya pakai kalung, ya biasa saja. Ustadznya lihat santrinya pakai kalung, ya biasa saja. Padahal tidak boleh laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki saudara. Tapi karena mereka pun dianggap biasa, sehingga mereka pun biasa, beb engki. Mereka pun sudah dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Kan cuma gini toh, beb, yang penting kan baik. Pertama, man taghayyar zayyu taghayyar haluh, wa man taghayyar haluh taghayyar dino. Orang yang sudah berani merubah penampilannya, secara otomatis keadaannya dia akan berubah. Kalau sudah keadaannya berubah, dikhawatirkan nanti kebiasaan dalam beragamanya pun akan berubah, sehingga dia akan merasa biasa-biasa dengan segala kesalahan yang dilakukan. Apa sebab? Karena tahawun, karena kurang peduli dengan apa yang sudah dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan datangnya majlis ittiba dan datangnya majlisnya para guru yang lainnya, itu meminimalisir apa yang kita lihat dari pemandangan yang tidak enak itu. Lalu di majlis ini kita diingatkan lagi bagaimana caranya nata hati, bagaimana caranya sholat yang baik, bagaimana caranya puasa, gimana kita punya hati tidak gampang tersinggung, kita punya hati bagaimana tidak mudah untuk emosi, bagaimana kita tidak suudzon dengan saudara sesama muslim, saling pengertian satu dengan lainnya, bagaimana kita punya hati supaya menjadi hati yang cinta sama Nabi Muhammad. Dari majlis-majlis seperti ini kita ditata hidup kita. Maka yang datang di tempat-tempat seperti ini sudah memulai langkahnya untuk berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka itu hadirin rahimakumullah, tidak berpanjang lebar, sampai pada puncaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah zaman itu, zaman Kang Tuan kapon datang, umat sudah posang, tidak menemu arah. Kok ternyata di antara orang-orang itu ada beberapa manusia yang masih menghidupkan sunnahnya Nabi. Makannya pakai caranya Nabi, minumnya pakai cara Nabi. Dia mendidik keluarga pakai pendidikan Nabi. Dia bergaul dengan istrinya menggunakan ajaran Nabi. Dia kumpul sama temannya menggunakan ajaran Nabi. Dia tidur pakai caranya Nabi. Rasul mengatakan, man ahya sunnati,
inda fasadil ummah falahu ajru mi'atu syahidin. Nabi Muhammad mengatakan siapa orang yang di zaman itu, ketika zaman posang, zamannya siapa? Ya zamannya saya sama sampean ini sudah. Kanto zaman posang kan. Umpami Kanjeng Nabi kanto neka odi pada zaman mangken. Pas neng kula laki bebini neka kabur katai mergoncengan. Pas epak na arokok santai beda terasa compok. Neka Kanjeng Nabi neka cetak neka mak bisa oleng zaman neka. Ongkuan neka pun oleng saudara. Cuma pun kanto dianggap biasa karena memang itu sudah kabar dari Nabi Muhammad. Kalau di zaman itu ternyata masih ada orang yang istiqomah dengan sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan pahala seperti 100 orang yang berjuang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dikatakan pejuang, maka akan berkah. Kanjeng Nabi kanto diceritakan ketika Isra wal Mi'raj, lihat ada beberapa orang tandur langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung panen. Maka Rasul tanya, siapa itu Jibril? Hum ummatuka ya Muhammad. Itu umatnya kamu Muhammad. Umat yang siapa itu Jibril? Itu umat kamu yang syuhada, pejuang. Sehingga pejuang itu berkah. Apa yang dikerjakan cepat. Sampai diibaratkan biji baru ditanam langsung bisa panen. Begitulah saat kita di akhir zaman dianggap pejuang karena menghidupkan sunnah Nabi. Dan kita berhasil menghidupkan sunnah Nabi karena duduk di majlis yang diingatkan kita tentang Nabi Muhammad. Maka kita akan berkah. Kita punya anak akan berkah. Kita punya rezeki akan berkah. Dan kita punya hidup akan berkah. Dan itulah kesenangan dunia akhirat. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali orang yang masuk kubur lalu mendekat dari Rasulullah dan dijauhkan dari musuh Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa orang yang dijauhkan daripada neraka, secara otomatis berarti dia didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia didekatkan dengan surga, dijauhkan dari api neraka. Mendekat di surga berarti mendekat ke Rasulullah. Menjauh dari neraka berarti menjauh daripada Yahud, Nasara yang merupakan anak buah daripada syaitan. Mendekat ke surga berarti mendekat kepada para ulama yang merupakan anak buah ataupun tim sukses dari Nabi Muhammad. Mana misinya mengajak orang-orang ke dalam surga. Maka yang seperti ini faqad faz, inilah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang kita lihat dari segala tipuan ini akan berakhir saat ruh sudah di kerongkongan. Ternyata yang selama ini kita saksikan, yang kita anggap itu keren, itu kemajuan, itu keperkembangan, dan itu ternyata hanya gurur, tipuan. Dan yang nyata adalah majlis-majlis seperti ini yang akan bawa kesenangan kepada kita dunia sampai akhirat. Maka hadirin rahimakumullah, monggo yang kepingin hidupnya enak dunia sampai akhirat, banting setir, kita ikuti Rasulullah dengan istiqomah hadir di majlis-majlis yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga majlis kita diberkahi Allah Ta'ala dan semoga keadaan kita dirubah menjadi orang yang lebih baik di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus mewakili tuan rumah Bapak Singhan dan seluruh panitia yang ada di belakang dan yang ada di depan mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan panjenengan semua. Sudah mau menyempatkan waktunya untuk duduk bersama di majelis ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan minta maaf apabila ada kekurangan di sana dan di sini, baik konsumsi yang dibagikan ataupun tempat yang seadanya dan penghormatan yang kurang hormat kepada antum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga terus diberikan istiqomah ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadamini walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.